Bismillah, assalamualaikum guys. Nah, di video kali ini lagi ada perdebatan yang lagi sengit guys, yaitu antara Bung Refli Harun dengan Andi Malarangeng. Jadi tak perlu berlama-lama, langsung saja kita lihat video ini guys ya. Bismillah. Secara terus terang juga saya katakan bahwa semua saksi-saksi yang di bawah 19 itu dan termasuk saksi ahli tidak menjelaskan. Itu kan kata Anda, kata 3 hakim itu menjelaskan. Terjadi dampak secara kualitatif yang masih dan dampak kuantitatif. Gini aja, kita ini saya jelaskan bicara Bang Andi beda gini ya. frekuensi. Ini nggak Sampai paham Bung hukum acara di Refli Mahkamah berdiri, Konstitusi, tapi Saya sok paham. boleh tidak Anda setuju nggak dong. paham. Saya tidak Itu boleh tidak persoalannya. setuju dengan pertimbangan Makanya hakim kemudian konstitusi tersebut. kita bicara. Kan boleh. Anda tidak Bagaimana setuju dengan pendekatan di Mahkamah dengan 5 hakim konstitusi. Anda Saya pengen tidak setuju rule dengan 3 based hakim atau konstitusi. principle based? Saldi Isra bicara principle based, sementara 5 hakim bicara rule based. Anda tidak ini setuju belum dengan 5. diselesaikan. Saya boleh juga tidak setuju dengan 3. Mari kita Tapi berdebat. yang menjadi masalah, Hakim MK sudah menyatakan kami tidak hanya kuantitatif tapi juga kualitatif. Boleh. Dan itu sudah putusan. Boleh Anda nggak paham, nggak berkualitatif, mengerti Anda. tapi harus punya Susah. dampak kuantitatif. Ngomong sama orang nggak ngerti susah. Nggak bisa kalau tidak Udah. dampak kuantitatif. Nggak ngerti Karena susah. pemilu itu Anda, vote count. Anda sok-sok mengerti, padahal Anda nggak ngerti hukum acara MK. Anda baca nggak putusannya? Anda dengar nggak putusannya? Saya dengar, saya nonton. 100%. Saya cuma katakan begini. Kenapa Anda kelihatan Saya nggak cuma bisa, nggak mengatakan ngerti? begini, bahwa boleh saja Anda nggak paham. Makanya saya menganalisis, bilang, membuat kalau tentang berdebat sama saya, kualitatif, frekuensinya tetapi sama. harus punya Ini dampak ada kuantitatif. frekuensi K, Tidak frekuensi bisa P. Nggak pemilu bisa. tanpa dampak Berdebat kuantitatif. seperti itu. Kenapa? Karena ini vote count. Jadi Anda cuma Vote count. ngomong banyak 96 saja, juta tapi ngerti aja suara enggak. itu adalah suara warga Seharusnya negara yang seharusnya. harus dihitung. Dan Bro, kalau tidak ada seharusnya yang satu datang tidak ke sini dihitung, Otto dia Hasibuan, juga harus Yusril Iza Mahendra, menjelaskan mengapa bukan tidak Andi bisa Malarangeng. Mengapa Nggak harus paham dia. tidak dihitung? Ngabisin Gitu aja waktu. dong. Ngomong 5 sama hakim orang yang nggak paham. Loh, saya konkuren dengan 5 hakim. Saya disenting dengan 3 hakim. Boleh dong. Anda konkuren dengan 3 hakim, disenting dengan Ngomong Jadi sama Bang Andi orang gini. nggak paham hukum Gini. acara MK, ngabisin waktu. Karena Anda saya ngomong ke masuk utara, pada saya ngomong ke substansi. selatan. Mari kita masuk pada Itu substansi menjadi perdebatannya. masalah. Anda mempermasalahkan yang sudah diputuskan. Maksudnya adalah Anda soal juga mempersoalkan yang sudah diputuskan juga kan? Saya Dari 5 mengatakan hakim itu. begini, Anda masih mempermasalahkan Berdiri apakah lagi, MK itu guys. kualitatif atau kuantitatif. Saya mengatakan Sudah boleh selesai. kualitatif. MK mengatakan bisa kualitatif, bisa Boleh kualitatif, tapi harus Kenapa punya yang lagi dampak dipermasalahkan? kuantitatif. Yang Boleh perlu- juga dong. yang Saya perlu mengatakan adalah begitu. Ketika kuantitatif apa analisisnya? Ketika kualitatif apa analisisnya? Kan harusnya begitu. Silakan Anda membuat analisis kualitatif. Jangan bahwa ada membatalkan apa yang sudah Tapi diputuskan. dia harus punya dampak kuantitatif. Berapa terjadi kecurangan itu dan di mana? Saya harus ngomong apa? Angin surga boleh, yang lain boleh. Asal jangan Banyak Ya, yang silakan. dan inbox saya, kok diskusinya menyeramkan betul katanya. Jangan pindahkan perdebatan MK ke debat di iNews malam ini katanya. Jadi karena Debat iNews ini lebih bermutu daripada debat di MK. Di MK dibatasi kita. Ya, yang ingin saya katakan begini Bang Aiman, secara politik saya khawatir ini kan yang ramai hanya tim kuasa hukum yang saling tuding siapa yang salah dan benar. Nanti para politisi dan ketum-ketum partainya mendukung calon presiden dan wakil presiden yang dinilai menang dengan kecurangan untuk menjadi bagian dari koalisinya. Emang Anda yakin semuanya bakal koalisi? Nggak ada koalisi Kalaupun sama toh sekali? tidak semua, minimal mayoritas lah itu ada kecenderungan ingin bergabung dengan Prabowo dan Gibran. Kalau membaca iman politik partai-partai yang kalah 1 dan 3, ada kecenderungan mereka juga punya intensi untuk menjadi bagian dari itu. Saya khawatir ngotot-ngototnya itu nggak ada gunanya. Dalam arti satu, bahwa perilaku politik kita nuduh soal kecurangan itu hanya di permukaan, karena bukan menjadi satu prinsip yang ada. Kalau 1 dan 3 meyakini hasil pemilu di 2024 ini penuh dengan kecurangan, haram hukumnya bagi mereka berkoalisi, Pak. Haram hukumnya bergabung dengan Prabowo dan Gibran. Tegas, guys. Mestinya Dia mengatakan begitu. haram. Problemnya adalah ketika ada tawaran untuk menjadi bagian dari koalisi Prabowo dan Gibran, iman politik mereka goyang-goyang, coba bayangkan. Jadi tuduhan kecurangan hanya ada di bibir. Rakyat itu dibodohi, diadu domba demi kepentingan mereka. Oleh karena itu kita hitung ini,
partai pendukung 1 dan 3, kita hitung dari sekarang, kira-kira partai mana yang pertama kali akan menyatakan dukungan kepada Prabowo dan Gibran? Tapi Bung Adi, Kalau saya, Mas Aiman, Ya. hakul yakin, kalau saya memang sejak awal tidak setuju dengan 1 dan 2, apapun yang ditawarkan, berapapun menteri yang ditawarkan, konsesi apapun yang ditawarkan, saya tolak. Karena ini adalah produk politik yang haram. Problemnya nggak begitu perilaku politik kita. Ini kan aneh jadinya secara umum. Itu satu nggak ya. perlu susah-susah. Nasdem itu sudah mau berkoalisi. Nah itu dia maksud saya. Partai-partai pengusung Anies, partai-partai pengusung Ganjar, secara perlahan sudah menyusun batu bata, di mana mereka sudah bisa menjangkau dan bergabung dengan Prabowo. Jadi ini guys yang paling saya suka dengan pengamat Adi Praitno. Dia sekali statement selalu humoris, santun, netral, tapi bak sembilu sakitnya atau malunya sampai ke ubun-ubun guys. Jadi saya melihat analisa dari Bang Adi Praitno ini sangat cerdas dan tajam dan juga banyak benarnya guys. Jadi percuma ribut-ributin soal pemilu dan putusan MK, tapi pada akhirnya banyak partai yang akan berkoalisi. Ini sih makjub banget ya guys menurut saya. Jadi halus tapi mengena banget analisa dan pernyataan dari Bang Adi Praitno ini. Jangan pernah mengajak pihak yang kalah dalam pemilu supaya pemilu itu ada gunanya. Jangan pernah mengajak mereka yang kalah dalam pilpres, biarkan mereka itu berjalan di tempat yang suci. Karena pilpres itu adalah soal reward and punishment. Yang kalah itu biarkan dia menikmati bagaimana di jalan yang tidak dalam kekuasaan, yang saya kira itu sulit untuk membangun kekuatan politik di masa yang akan datang. Oleh karena itu, kalau yang kalah itu dirangkul, dapat kekuasaan politik, lalu untuk apa ada pilpres? Lalu untuk apa ada pemilu? Kalau semua partai politik yang kalah harus dibagi dengan kekuasaan-kekuasaan itu. Inilah yang saya sebut bahwa tolong sampaikan salam kita kepada Pak Prabowo. Karena saya kira Pak Prabowo lah yang paling powerful akan menentukan nanti apakah akan mengajak kubu yang kalah ataupun tidak. Kepentingan kita di situ. Supaya pilpres ini ada maknanya. Supaya pemilu ini ada gunanya. Supaya 1 dan 3 yang menganggap nomor 2 kemenangannya itu penuh dengan kecurangan, terstruktur dan sistematif dan masif, menikmati indahnya di luar kekuasaan dengan tidak mendapatkan apapun. Jadi Bang Masinton, sekeras apapun ajakan itu untuk berkoalisi, tolak Bang. Kita biarkan Bang Masinton dan Bang Daniel berpikir sejenak. Mantap. Gabungan 4 partai politik, Golkar, Gerindra, Demokrat, dan PAN, ini hanya 42%. Ini tentu tidak kondusif, khawatir kepentingan politik di masa yang akan datang 5 tahun soal visi misi dan kebijakannya itu akan mendapatkan resistensi dan perlawanan dari parlemen. Inilah yang kemudian membuat ada istilah rangkulan, kerjasama yang kemudian dilakukan oleh Prabowo Subianto. Dan saya kira sesederhana itu saja politik kita. Jadi kalau Bang Adian ngomong, apa sih yang rangkul-rangkulan? Ya betul, memang tidak ada kerusuhan dan huru-hara. Tapi kalau saya melihat secara umum, ini supaya kebijakan politik Prabowo dan Gibran 5 tahun nggak ada yang protes, sudah itu saja. Semua kebijakan politiknya itu disetujui aman dan nyaman. Sehingga visi misi keinginan apa yang disampaikan selama dalam masa kampanye itu bisa diwujudkan secara tuntas tentang hilirisasi, makan gratis, tentang susu gratis dan seterusnya. Supaya ini tidak terjadi seperti 2014 ketika Jokowi awal-awal jadi presiden. Hampir setahun setengah lamanya. Semua kebijakan politik dari Jokowi itu ditolak. Jadi begini guys, saya sangat setuju banget dengan pendapat apa yang disampaikan dari Bang Adi Praitno ini guys. Jadi pendapat Bang Adi ini saya kira sangat fundamental banget. Jadi dia mengatakan biarkan yang kalah menjadi oposisi agar check and balancing-nya itu jalan. Karena jika yang kalah ikutan dalam pemerintahan, jadi pemilu itu akan kehilangan maknanya guys. Jadi itu sangat mantap pernyataan dari pengamat Adi Praitno ini. Jadi menurut saya analisa Bang Adi ini ada benarnya guys. Memang harus ada check and balance di dalam pemerintahan. Politik adalah permainan kekuasaan. Pemilu adalah perebutan kekuasaan yang difasilitasi dengan sistem demokrasi. Perebutan kekuasaan 2024 akhirnya yang berhadapan antara Megawati Soekarno Putri dengan petugas partai Jokowi
Jokowi berhasil membangun aliansi strategis di mana Prabowo Subianto sebagai kandidat presiden dengan putranya menjadi wakil presiden. Dan kita lihat seluruh instrumen kekuasaan yang berada di tangan Jokowi digunakan untuk mengalahkan seorang tokoh yang bernama Megawati. Megawati dengan gaya sebagai seorang konservatif, seorang aristokrat dikalahkan dengan seorang presiden dengan gaya proletarnya. Dan kita bisa lihat hari ini Megawati berhasil dipinggirkan dan disingkirkan dari pusat kekuasaan. Kita akan menyaksikan setelah ini apakah Megawati dan PDIP akan membangun sebuah aliansi strategis menjadi oposisi di parlemen, atau justru Ibu Megawati dengan PDIP akan membangun aliansi politik dengan Pak Prabowo Subianto sebagai presiden baru Republik Indonesia, kemudian akan meminggirkan Jokowi. Kita lihat nanti. Memang itu guys, di dalam pemilu pasti ada yang namanya menang dan juga ada yang namanya kalah. Nah, ini Ibu Megawati dulu memang sudah pernah mengalami kemenangan di pemilu. Dan kini akhirnya Bu Mega harus bisa menerima kekalahan dengan baik. Jadi tidak ada kawan dan lawan abadi di arena politik guys. Yang kemarin jadi musuh, sekarang jadi kawan. Dan sebaliknya guys, yang kemarin kawan, sekarang jadi lawan. Karena politik memang begitu wataknya guys. Jadi itu guys untuk video hari ini. Jadi bagaimana menurut kalian? Tulis komentarnya di bawah ini ya guys. Saya izin pamit dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.